Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fashila Indra Siswanto. Saya adalah mahasiswi Program Studi Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia, Angkatan 2018. Kali ini saya akan mentutorialkan kembali bagaimana penggunaan YSPT. Tapi untuk kali ini adalah YSPT PPh Badan Rupiah tahun 2010. Dan dalam tutorial kali ini, proses awal sampai proses akhir tidak akan disatukan dalam satu video seperti tutorial YSPT yang sebelumnya, tapi akan saya bagi menjadi 7 pertemuan atau 7 sesi, di mana masing-masing sesi memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Karena kali ini adalah sesi yang pertama, jadi akan dimulai dengan proses download, instalasi, setting database, setting ODBC, dan setting profil wajib pajak. Karena kita akan mendownload, jadi dipastikan bahwa komputer teman-teman sudah memiliki koneksi dengan internet. Langsung saja kita ke website pajak.go.id. Akan muncul halaman sebagai berikut, lalu kita pilih unduh dan pilih aplikasi perpajakan. Setelah kita memilih aplikasi perpajakan, akan muncul halaman sebagai berikut. Kita pilih yang ISPT Tahunan PPh Badan Full Page. Setelah kita pilih, akan muncul halaman sebagai berikut. Nah, di sini statusnya masih berlaku, dan filesnya itu ada satu yang berformat zip. Jadi kita klik aja, setelah kita klik, lalu proses download akan dimulai. Kalau misalkan proses downloadnya udah selesai, kita bisa cek di folder downloads. Nanti tampilan hasil downloadnya akan seperti ini. Kita klik saja. Lalu muncul sebagai berikut. Nah, di sini juga ada YSPT Tahunan Badan Dolar 2010. Tapi karena kali ini kita akan mengerjakan yang rupiah, jadi kita abaikan saja yang dolar. Nah, di sini juga terdapat cara instalasinya. Jadi, cara yang pertama itu kita harus menginstal yang nomor 1. Setelah itu nomor 2. Dan setelah itu nomor 3. Di sini juga saya akan menampilkan folder SPT Badan isinya apa. Jadi di sini ada contoh data impor untuk penyusutan dan untuk kredit pajak dalam negeri. Lalu ada database kosong. Lalu untuk di bagian user manual sebagai berikut isinya. Lalu kita kembali saja dan kita bisa melakukan proses instalasi dari yang nomor 1. Kita double klik, kita tunggu sebentar. Klik yes. Ditunggu saja proses installnya. Lalu kita klik next. Kita klik next lagi, klik next, klik install. Lalu akan muncul sebagai berikut kalau misalkan sudah berhasil. Pilih finish. Setelah kita menginstal yang nomor 1, dilanjutkan dengan menginstal yang nomor 2. Langsung saja di double klik. Klik next, 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 install. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut yang menandakan bahwa proses penginstalan berhasil. Kita pilih finish. Dilanjutkan dengan yang nomor 3. Klik update.
Klik yes. Di sini kita tunggu saja proses penginstalannya, agak lama memang. Lalu akan muncul halaman sebagai berikut yang menandakan bahwa proses penginstalan nomor 3 berhasil. Bisa kita klik finish. Nah, setelah kita melakukan penginstalan nomor 1, 2, dan 3, kita bisa langsung ke Windows, Program Files, x86, DJP, lalu di sini akan ada 3, ISPT 1771 yang versi sebelum 2010, lalu ada ISPT 1771 dolar yang 2010, dan ISPT 1771 rupiah tahun 2010. Kita klik yang rupiah, lalu di sini akan ada database-nya, dan di sini ada aplikasi ISPT-nya. Tetapi sebelum kita membuka aplikasi ISPT, kita harus setting location, dan kita harus mengcopy database terlebih dahulu. Jadi database di sini kita copy. Seperti biasa, kita jangan menggunakan DB atau database yang asli dari sini. Kita copy dan kita paste ke folder yang sudah saya sediakan. Di sini saya sudah menyediakan foldernya, kita rename saja. Jadi PT yang akan saya kerjakan yaitu MNF Pesona Indonesia. Setelah itu kita ke control panel untuk setting location. Akan muncul halaman sebagai berikut. Kita ke clock and region. Di regionnya kita pilih. Nah, di sini untuk formatnya itu location-nya harus Indonesia. Jadi dipastikan kembali sama teman-teman bahwa komputernya sudah berformat dengan lokasi Indonesia, karena biasanya ada yang formatnya masih di luar Indonesia. Di sini juga location-nya, untuk home location-nya juga harus Indonesia. Jadi, dua-duanya Indonesia. Karena kalau misalkan masih negara selain Indonesia, itu kita tidak bisa membuka ISPT. Dan biasanya untuk pengguna yang baru, itu location-nya masih di luar Indonesia. Jadi harus kita ubah. Tapi karena saya sudah pernah menggunakan ISPT sebelumnya, jadi formatnya sudah Indonesia. Karena saya tidak melakukan pengubahan, jadi langsung klik OK aja. Tapi kalau melakukan pengubahan, kita klik Apply baru OK. Setelah itu, kita close aja dan kita setting ODBC. Ini adalah langkah terakhir sebelum kita masuk ke ISPT-nya. Caranya, kita di bagian search, kita tulis ODBC. Nah, ODBC ini akan muncul dua bagian, yaitu 32 bit serta 64 bit. Ini disesuaikan aja sama keperluan komputer teman-teman. Biasanya pakai yang mana, 32 bit atau 64 bit. Kalau komputer saya biasanya makanya 32 bit, jadi saya pilih yang 32.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih add. Nah, di sini kita pilih yang ini, yang Microsoft Access Driver MDB AWCDB. Lalu kita finish. Nah, di sini kita akan diminta untuk menuliskan nama database-nya, yaitu PT MNF Pesona Indonesia. Dan di sini juga kita diminta untuk memilih database-nya. Tadi saya di folder Fasya Brian PT MNF Pesona. Nah, kalau sudah terpilih, kita klik OK, lalu kita pilih, lalu OK. Nah, kalau udah kita setting ODBC, kita bisa langsung masuk ke ISPT PPA badannya. Jadi kita ke Windows lagi, terus ke program files X86, DJP, ISPT 1771-2010. Lalu kita double klik aja untuk membuka aplikasinya. Nah, akan muncul halaman sebagai berikut. Jadi, ini adalah daftar database yang sudah terdaftar di SPT PPA Badan. Dan kalau misalkan teman-teman baru mau input data perusahaan seperti yang akan saya lakukan ini, biasanya akan diminta untuk setting ODBC. Tapi kalau misalkan teman-teman udah pernah setting ODBC sebelumnya, jadi mau buka database gitu ya, untuk yang kesekian kalinya, pokoknya bukan yang pertama kali, itu nggak perlu lagi setting ODBC. Jadi tinggal langsung aja kita pilih database-nya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk mengisi NPWP perusahaan yang datanya akan kita input di ISPT. Di sini saya sudah menyediakan NPWP-nya. Jadi langsung saja bisa kita copy paste. Lalu kita klik OK. Karena di sini saya baru pertama kali menginput, jadi akan diminta untuk mengisi profil wajib pajaknya. Data-datanya juga sudah ada di soal yang sudah saya miliki. Datanya adalah sebagai berikut. Untuk nama wajib pajak, di sini kita ada PT MNF Pesona Indonesia. Lalu alamat wajib pajak Jalan Pangeran Antasari. Kelurahannya adalah Cipete. Kecamatannya berada di Cilandak. Kotanya Jakarta Selatan. Kode posnya juga sudah ada datanya di soal. Nomor telepon juga. Negara domisilinya adalah Indonesia. Merek usahanya, karena di sini jenis usahanya adalah perdagangan besar, mesin kantor, dan industri, suku cadang, dan perlengkapannya, maka untuk merek usaha saya tulis mesin Indo, karena di soal pun tidak ada datanya. Untuk nama KPP-nya adalah KPP Pratama Jakarta Cilandak. Jenis usahanya kita copy paste, tapi hanya cukup sampai perdagangan besar mesin kantor, tidak apa-apa. Lalu selanjutnya untuk KLU, jenis WP-nya adalah non-BUT. Lalu untuk tahun buku di sini
adalah Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Untuk mengetahuinya adalah dengan melihat di data keuangan perusahaan untuk tahun 2018. Selain itu, kita juga bisa melihat di laporan neracanya per 31 Desember 2018. Selanjutnya, untuk jenis laporan keuangan adalah perusahaan dagang. Nah, untuk yang bagian terakhir ini, kontrak karya, panas bumi, serta pertambangan umum tidak usah kita checklist, dan kita bisa beralih ke halaman 2. Di halaman 2 ini akan diminta nama pimpinan perusahaan. Di sini nama pimpinannya adalah Tommy Prihanto. Jabatannya adalah Direktur Utama. NPWP-nya juga sudah saya siapkan. Maaf, di sini jabatannya Direktur Utama. Namanya Tommy Prihanto. Jabatannya Direktur Utama. Lalu bisa kita simpan. Yes. Oke. Nah, di sini langsung diminta untuk mengisi username beserta password. Username-nya adalah administrator. Password-nya 123. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, setelah kita memasukkan username dan password, tampilannya akan sebagai berikut. Dan di sini ada menu-menunya, dimulai dari program, SPT PPH, SPT Tools, Utility, dan menu Help. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah di menu program, kita pilih, lalu kita membuat SPT baru. Di sini tahun pajaknya adalah 2018, lalu kita klik buat. Oke. Nah, jadi di program ini kita bisa membuat SPT baru seperti tadi dan juga membuka SPT yang ada. Di sini hanya ada tahun 2018 karena kita hanya menginput yang tadi, yaitu tahun 2018. Kita close. Lalu di sini ada SPT PPH. Nah, di sini ada lampiran khusus dari daftar cabang utama sampai kredit pajak luar negeri. Ada lampiran formulir 1771 Romawi 1 sampai dengan 6. Lalu ada SPT PPH wajib pajak badan. Ini adalah SPT induknya. Lalu ada perhitungan PPh pasal 26 ayat 4, ada transkrip kutipan elemen laporan keuangan, dan yang terakhir adalah daftar surat setoran pajak apabila mengalami kurang bayar. Selanjutnya di SPT Tools ada menu hapus SPT, menu cetakan, dan lapor data SPT ke KPP. Selanjutnya di menu utility ada profil wajib pajak. Jadi profil wajib pajak yang tadi kita telah isi bisa kita ubah. Tinggal kita klik ubah, lalu data-datanya bisa kita input yang baru. Selanjutnya ada impor data. Nah, impor data ini untuk mengimpor kredit pajak dalam negeri dan penyusutan serta amortisasi. Selanjutnya ada ekspor data apabila kita ingin mengimpor dan mendapatkan file CSV-nya. Jadi kita harus melakukan ekspor terlebih dahulu. Ada setting tarif. Selanjutnya ada set username dan password. Dan yang terakhir adalah menu help.